Halo teman-teman, kembali lagi dengan Delin Arsitek. Nah, kali ini kita lagi ada di proyek hunian mewah yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Ayo kita coba lihat gimana sekarang keadaan proyeknya. Nah, kalau kita lihat, ini berada di pusat kota Pacitan ya teman-teman. Ini kita sedang proses finishing, tapi berapa progresnya kita nanti coba tanyakan ke kontraktor. Kita langsung coba tanyakan ke kontraktornya ya. Nah, di sini kita ngelihat ada fasad. Kita di sini pakai big slab ya teman-teman. Ini dari Quadra, potong langsung dari pabriknya. Kemudian kemarin udah ditempel. Nah, di sini rencananya nanti kita kasih ornamen kayu dari granit juga. Nah, kita masuk ke area rumahnya. Sekarang juga lagi ada proses pemasangan kusen aluminium, teman-teman bisa dilihat. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang utama di rumah ini. Ini sedang proses finishing kalau dilihat ya. Nah, kebetulan Pak Rup, ini ada dari kontraktornya, kita langsung tanya-tanya aja mengenai teknis pembangunan rumah ini. Oke. Mungkin akan tanya-tanya Pak tentang beberapa hal mengenai teknis, penggunaan material dan lain-lainnya. Untuk pertama, ini kita di ruangan ini. Untuk tadi saya lihat ini lagi proses finishing ya Pak. Itu mungkin untuk progresnya udah berapa persen, terus nanti untuk selesainya target di bulan berapa Gitu. selesainya. Ya, untuk saat ini kita masuk proses finishing. Proses finishing itu meliputi ya detail-detail pekerjaan-pekerjaan kecil, pengecetan, terus ada beberapa pasangan-pasangan keramik dan jendela. Ya, intinya sudah tidak ada pekerjaan sipil lagi seperti itu. Nah, untuk progres saat ini kita sudah mencapai di kurang lebih di 90-95% dengan target waktu kita mengerjakan ini sisa waktu 1 bulan. 1 bulan lagi. Ya, Ya. seperti itu. Nah, mungkin kalau dilihat dilihat dari material yang dipakai ya Pak. Sama untuk pengecatan, mungkin dari lantai dulu kita lihat materialnya. Ini saya lihatnya slab besar-besar gitu slabnya Pak. Ini kita menggunakan merek apa, kemudian ukuran berapa? Ya, untuk granit kita memang pakai spek yang premium. Kita tujuannya untuk supaya memang rumah ini kan rumah mewah gitu. Nah, untuk ukuran granitnya kita pakai ukuran 80-80 gitu. Kenapa pakai ukuran 80x80? Supaya untuk kelihatan ruangan ini lebih besar lagi seperti itu. Oh iya iya. Ya kelihatan mewah juga ya Pak tanpa Betul. adanya nap gitu. Betul. Kemudian dilihat dari catnya juga Pak, ini udah selesai beberapa lapis atau masih ada lapisan terakhir gitu? Nah, untuk pengecetan kita ada beberapa tahap. Setelah acian, kita tunggu kering dulu aciannya. Setelah itu kita cat dasar dulu. Cat dasar itu tujuannya untuk pertama menutup pori-pori, yang kedua supaya dinding itu tidak berjamur. Nah, setelah cat dasar selesai, baru kita namanya cat premier. Nah, cat premier itu tergantung catnya. Kalau catnya itu warna putih, itu cukup lama nutupnya, bisa sampai 2, 3, 4 kali bisa sampai itu. Tapi kalau catnya itu cat yang warna gelap, nah itu bisa 2 kali udah cukup. Nah, ini kita udah cat 2 kali, masih sedikit bayang, ya kurang lebih kita sampai 3 atau 4 kali cat lagi. Oh iya iya. Mungkin kita lihat dari area depan dulu ya Pak. Ya. Ada apa aja? Ini untuk lokasi Pacitan ya Pak. Untuk material mungkin diambilnya langsung dari Pacitan atau gimana Pak? Ya, untuk kalau material itu seperti semen, itu kita ngambil toko bangunan di sini. Cuman kalau material alam seperti pasir itu kita pakai dari Merapi gitu. Nah, ini disinggung tadi di awal juga Pak. Mungkin Ya. ini kan slab besar ya Pak. Itu gunanya pakainya itu merek masih Roman atau ada merek lain Pak? Nah, ini kan kita memang pakai step besar supaya kelihatan lebih mewah, lebih luas. Nah, ini pakai produknya ya masih satu produk dengan Roman, ibaratnya satu perusahaannya dengan merek Quadra dengan ukuran 120 kali 240 gitu. Nah, ini langsung masang bukan dari tukang kita, jadi yang masang langsung dari aplikatornya Surabaya. Oh, langsung jadinya aman ya Pak? Iya, supaya lebih aman. Presisi ya. Nih, nggak ada yang koplongan. Iya iya. Ini Bagus Pak, ini padat banget. Terus untuk pemilihan ini, motif ini juga Ya. kan ada sudah di perencanaan juga udah ada untuk motifnya terkait
di fasad ini. Kemudian ada pemilihan lain lagi mungkin dari owner setuju atau gimana, itu caranya gimana Pak? Ya, biasanya kan kita terkait finishing itu memang kita menawarkan desain utama dulu. Desain utama itu kita tawarkan ke owner. Ketika ada perubahan-perubahan, ketika pemilihan material, oh ternyata melihat langsung itu lebih real daripada ngelihat desain. Nah, lihat langsung ini akhirnya ketika melihat langsung lebih suka dengan motif-motif seperti ini, ada gold, ada berpori seperti ini, ada hitamnya. Jadi owner langsung milih ini. Tapi dengan panduan dari Panduan juga. dari arsiteknya langsung, Iya, seperti betul. itu. Oh, sudah dulu ya, soalnya lagi sibuk ini. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya lanjut sendiri, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Arif. Ya. Nah, karena tadi beliau kontraktornya sedang sibuk, jadi kita lanjut sendiri aja ya. Kita mulai dari area ini. Nah, ini belakang fasad. Ini nanti kita bisa gunakan untuk area tempat simpan sepatu dan juga ya disebutnya foyer dari rumah ini. Kemudian kita bisa melihat ini bentangan lebar dari kanopi. Ini nantinya untuk garasi atau carport dari rumah ini. Ini cukup besar, muat sampai 2 mobil kurang lebih. Nah, ini terasnya. Rumah ini juga dibagi dari 2 organisasi ruang. Untuk yang sebelah kanan saya ini nantinya untuk area servis. Di sini ada, nanti bisa kita lihat untuk area dalamnya. Nah, untuk sebelah kiri saya ini ruang utamanya. Kita coba masuk dari area pintu utama ya, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke ruang utama, kita bisa lihat di area depan ini merupakan teras utama dari rumah ini. Ini lebarnya kurang lebih di 2 meteran. Nah, kemudian di area sebelah selatan juga, ini ada kita tambahkan bluescape berupa kolam ikan nantinya. Itu ditambahkan, di sini juga ada filter airnya dan juga ada air terjun buatannya. Jadi nanti rumah ini akan terasa homey, nyaman, dan natural. Kita coba masuk ke ruang utamanya. Nah, sebelum masuk pintu utamanya, ini cukup lebar ya teman-teman. Ini sekitar di 1 meter, ya di 1 meter kurang lebih. Untuk tinggi dari kusennya di 2,4. Jadi pintunya ini menyesuaikan dengan tinggi dari ceiling bangunan ini. Karena ceiling dan bangunannya cukup tinggi, jadi kita gunakan untuk kusennya di ukuran tinggi 2,4 meter. Kemudian nanti untuk panel pintunya kita menggunakan kayu solid, finishing cat dan finishing cat. Ini masuk ke area dalam. Nah, di sini kita ada di ruang tamunya. Untuk ruang tamunya ada beberapa bukaan di sebelah depan dan juga di sebelah kanan ini. Untuk materialnya kita menggunakan aluminium. Dan untuk kacanya kita menggunakan kaca biasa dengan riben 20% ya teman-teman. Ini bukanya casement, jadi buka sirip. Ini bisa nanti menangkap angin masuk ke rumah, jadinya rumah cross ventilation-nya sangat baik. Kemudian di area tamu ini kita juga tambahkan AC dan juga list di plafon untuk menambah kesan premium dan elegan rumah ini. Nah, untuk rencana di sini nanti ada kisi-kisi untuk membedakan mana ruang tamu dan ruang utama rumah ini. Di sini ada kisi-kisi berupa nantinya di interior kita menggunakan multiplex dan juga HPL untuk finishingnya. Masuk, nah area luas ini bentangan lebar. Ini nantinya ada ruang keluarga dan juga ada ruang dapur dan juga tempat makan. Di ruang keluarga ini nanti di area sekitar sini kita tambahkan TV ya teman-teman. Ini udah disiapkan juga instalasinya, kemudian stop kontaknya dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan dari si televisi tersebut. Jadi di sini nanti rencananya ada sofa untuk tempat bersantai. Kemudian di area kanan kita bisa melihat ini ada musola juga. Tapi kita lihat dulu di area dapurnya. Nah, di sini kami sudah siapkan ada meja dapur, teman-teman. Untuk meja dapurnya ini belum finishing, nanti finishing sekaligus dengan interior ya. Ada kabinet bawah dan juga kabinet atasnya. Kemudian di area ini belum ditambahkan granit karena nanti ada instalasi untuk meja bar. Jadi di sini ada meja dapur, di sini ada meja bar untuk makan-makan.
Kemudian di area ini juga ada bukaan lebar. Nanti kita tambahkan untuk pintu kaca. Jadi pintu kaca folded lipat. Jadi bisa dilipat kalau misalkan ada lagi butuh udara yang banyak, kita bisa buka pintu ini. Kemudian lanjut kita ke area kamar utamanya. Di sini area kamar utama berada di area depan. Untuk pintunya itu langsung bisa diakses dari ruang keluarga. Jadi sangat privasi, sangat aman. Jadi karena ini ruang tamu, ini ruang keluarga, jadi masih aman kalau misalkan ditempatkan pintu di area sini. Untuk pintunya tetap sama, kusen kayu, namun ukurannya di 90 panelnya dan tingginya tetap di 2,4 ya teman-teman. Nah ini kamar utamanya. Cukup luas untuk kamar utama. Di sini ada bukaan berupa jendela. Kemudian nanti di sini ada walk-in closet juga. Nah, di sini ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya cukup luas, teman-teman. Nah, untuk kamar mandi dalamnya ini nanti kita sudah tambahkan juga coakan untuk penyimpanan sabun. Juga ini sudah kami tambahkan instalasi untuk pencahayaan ya. Di sini nantinya ada shower, kemudian nantinya ada kloset dan juga wastafel. Ini belum selesai pekerjaan untuk kamar mandi ya teman-teman. Untuk dindingnya kita menggunakan granit Roman juga di ukuran 60 x 60. Nah itu untuk kamar utamanya. Lanjut ke ruangan lain. Ini masih proses finishing dari kusen, kemudian atas plin ini. Ini kan kemarin baru penambahan plin, jadi dinding di atasnya ini baru kita finishing selesaikan. Itu contoh pekerjaannya seperti itu. Nah, lanjut ke area musola. Ini area musola. Ini nantinya kita rencanakan untuk membuat kisi-kisi. Jadi supaya area musola ini nggak terlalu tertutup dan juga nggak terlalu kelihatan. Nanti kita tambahkan kisi-kisi lurus. Kemudian ada penyimpanan seperti untuk hiasan lah. Nah, untuk di area musola ini kita sengaja bedakan elevasi. Ini elevasinya lebih tinggi 10 cm dari elevasi utama. Jadi naiknya di plus 10 dari lantai utama ya. Sengaja karena ini tempat ibadah, jadi kami buat lebih tinggi ya teman-teman. Juga ada langsung area tempat wudhunya. Jadi setelah wudhu kita bisa langsung sholat. Sini cukup untuk untuk imam 1, kemudian di belakang 3 orang bisa. Selain itu, selain kamar utama, di sini juga ada 2 kamar anak. Nah, di 2 kamar anak ini sebelumnya ada kamar mandi umum. Jadi di sini bisa diakses oleh yang pemilik rumah yang di luar kamar utama ya. Ini untuk ukuran dan speknya sama kayak kamar utama tadi, kamar mandinya. Nah, ini untuk kamar tidur anaknya. Kedua kamar ini tipikal, teman-teman. Jadi sama, kita coba contoh lihat di kamar satu ini aja. Nah, untuk bukaannya, karena rumah ini nggak mepet lahan, jadi kita masih sisakan lahan sekitar 1 meter di area kiri kanan dan belakangnya. Jadinya kita masih bisa menambahkan jendela atau bukaan di area ini. Nah, nanti ini untuk kamar anak sudah kita siapkan juga instalasi seperti untuk antena TV, kemudian stop kontak, kemudian nanti untuk stop kontak meja belajar dan lain-lain kita sudah siapkan di sini. Ini sedang perapian juga di area plin, di atasnya plin. Jadi dinding plin masih kita coba finishing ya teman-teman. Nah, lanjut karena ruang utama sudah kita bahas semuanya, kita lanjut ke ruang servisnya ya teman-teman. Di sini kita ada akses entrance berupa pintu, nanti pintu geser di sini, ini langsung menuju ke ruang servis. Nah, ini dapur kotor di rumah ini. Ini ada meja dapurnya, terus ini ada beda elevasi nih. Ini beda tinggi karena di sini nantinya untuk kompor yang duduk. Jadi bukan kompor tanam. Di sini ada kompor, kemudian nanti di sini ada ya buat potong-potong atau apa. Nah, di sini ada wastafelnya.
Ini bentuknya L, kemudian bisa juga ada bukaan ke area carport. Jadi di sini nyaman lah untuk masak-masak. Nah, masuk ke area servis juga. Di sini ada gudang. Ini gudang untuk penyimpanan nanti barang-barang yang misalnya nggak kepake atau gede bisa disimpan di area ini. Kemudian masuk di area ini ada ini untuk laundry room. Di sini tempat cuci. Kemudian ini ada kamar mandi untuk ART. Dengan spek yang sama tapi ukuran granit berbeda ya untuk dindingnya. Ini cukup nyaman juga dengan ceiling masih tetap sama di 3,2. Nah, untuk kamar ART-nya ada di sebelah sini. Ini untuk kamar ART-nya. Cukup luas untuk kelas kamar ART ya teman-teman. Jadi masih nyaman untuk ditinggali. Di sini juga ada bukaan. Karena ya di kanan kiri rumah ini nggak full lahan ya teman-teman. Ini masih ada sekitar 1 meter. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk ruang servisnya. Kita bisa lihat ke area belakang dari rumah ini. Nah, rumah ini ada teras di area belakang, tapi ini masih sedang pemasangan untuk granitnya ya, jadi kita nggak boleh injak kayaknya. Nah, untuk warna dan spek granitnya ini kita juga masih menggunakan Roman, tapi dengan warna yang berbeda. Ini memakai abu-abu yang lebih gelap. Nanti untuk spek teras di belakang sama dengan spek di area depan. Kenapa kita menggunakan yang lebih gelap? Karena ini area luar supaya nanti matahari itu cahayanya nggak terlalu terik, kemudian nggak menyilaukan. Jadinya kita pakai yang lebih gelap supaya si cahaya matahari itu terendam sama warnanya dan juga lebih adem nantinya ke area rumah. Kita juga tambahkan kanopi di area belakang. Ini kita menggunakan besi hollow ya teman-teman. Kemudian nanti bisa ditambahkan untuk atasnya pakai solar flat supaya cahaya matahari tetap masuk. Nah, di belakang ada pagar untuk pemisah antara bangunan ini dengan bangunan lain. Nah, yang menarik di rumah ini kita bisa melihat plafonnya. Ini kita ada permainan upselling dan drop selling ya teman-teman. Jadi ada upselling di sekitar ini sekitar ya 50 sentian lah. Naik ke atas, kemudian di area tengahnya juga kita satu elevasi dengan sebelahnya. Jadinya nanti di area yang berlubang ini beda elevasi kita tambahkan LED strip warna ya warm white lah. Jadinya rumah ini kalau misalkan dinyalakan lampu LED-nya terasa hangat dan nyaman untuk ditinggali. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk review dari rumah mewah yang ada di Pacitan ini. Ya, kita coba lihat lagi dari area depan ya. Nah, untuk rumah ini kurang lebih di 1 meter naik dari elevasi jalan lingkungan ya teman-teman. Jadi sangat tinggi sekali. Nanti untuk ram di sini yang membuat rumah ini terlihat tinggi. Bisa kita lihat dari area luar. Nah, seperti inilah nanti tampak dari rumah yang ada di Pacitan ini. Ya mungkin itu aja teman-teman review rumah dari kami. Bagi kalian yang ingin bangun atau perencanaan arsitektur bisa langsung hubungi kami. Untuk konsultasi kita gratis. Kemudian untuk gambar perencanaan mulai dari denah, 3D dan RAB kita gratis untuk pembangunan bersama kami. Jadi kalau misalkan kalian bangun sama kami di Delin Arsitek, kalian akan dapatkan konsultasi secara gratis. Terima kasih, sampai jumpa.